Saya percaya kita sehat senantiasa ya, dan diberkati selalu dengan berkat berlimpah, pekerjaan, sukses, usaha makin maju, saudara-saudara, rezeki makin berlimpah, keluarga kita semakin diberkati. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada beberapa yang mau saya sampaikan karena banyak orang berkata saya ini adalah orang yang bodoh, tinggalkan Muslim dan percaya kepada Yesus yang menyembah nabi atau utusan. Tetapi saya bukanlah orang yang bodoh, sahabatku yang terkasih, yang menyembah begitu saja secara mutlak tanpa ada dalilnya. Mari kita buka dulu dalam firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 28. Kita perhatikan di sini bagaimana Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun waktu itu saudara, Thomas tidak melihat kebangkitan itu. Jadi dia tidak percaya. Makanya Thomas berkata, kemudian ia berkata, ayat 27 kita mulai dari Yohanes 20. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Karena Thomas tidak percaya, makanya dia bilang, sebelum kucucukkan jariku ke tangan yang berlubang itu, aku tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Apa kata Thomas? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kita perhatikan lagi, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, apakah Yesus di situ marah? Tidak saudara-saudara. Apa dikatakan lagi? Berbahagialah. Kalau memang Yesus itu nabi, hanya sekedar utusan saudara, pasti dia marah. Pasti dia berkata kepada Thomas dan mengusir Thomas, kamu ini syirik, kamu sudah musyrik, kamu menyembah nabi, kamu berdosa. Pasti dia marah. Tetapi Tuhan Yesus tidak saudara. Malah dia berkata, berbahagialah engkau Thomas. Kenapa? Karena Thomas tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena dari sifat-sifatnya, kepribadiannya, Yesus memang menunjukkan kealahannya, perkataannya saudara-saudara. Oke lah, bagi saudara yang menganggap Yesus itu adalah Nabi Isa, baik, saya terima saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan, adakah Nabi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Aku dikatakan saudara-saudara. Yesus sendiri berkata bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia menyediakan jalan saudara-saudara kepada kita. Jadi kita tidak perlu lagi melewati sesuatu yang di belah-belah tujuh itu saudara. Tetapi kita lewat jalan lebih gampang saudara. Jalan disediakan Tuhan dan hidup. Bahkan saudara, kalau Yesus Nabi, tidak mungkin Nabi berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak mungkin Nabi berkata, akulah terang dunia. Enggak mungkin saudara. Itu adalah perkataan-perkataan ilahi, perkataan Tuhan saudara. Dan tidak mungkin Nabi berkata, aku sediakan tempat bagimu, di rumahku banyak tempat, surga maksudnya saudara. Tidak mungkin Nabi berani berkata begitu saudara. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagaimana juga di ajaran agama saya dulu saudara, 99 Al-Maul Husna itu saudara, dikatakan bahwa al-awal al-akhir itu ada saudara. Itu adalah sifat-sifat Allah atau gelar-gelar daripada Allah sendiri saudara. Dan itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Tidak ada nabi berani berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Yesus saudara berkata begitu. Nah itu adalah sifat daripada gelar-gelar Allah di agama saya dulu. Awal dan akhir, An-Nur, cahaya itu saudara. Nah Yesus berkata begitu, iya, akulah terang dunia, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan-perkataan Allah.
perkataan bahwa dia adalah penguasa. Bahkan dia katakan dia ada sebelum Abraham ada. Waktu Filipus pun bertanya kepada Yesus, Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Tunjukkanlah kepada kami Allah itu. Apa kata Tuhan Yesus? Sekian lama kamu bersama dengan aku, masihkah engkau bertanya di mana Bapa itu? Jadi dia menunjukkan saudara-saudara bahwa dia adalah Bapa Allah yang sebenarnya, saudara. Kan tidak mungkin juga waktu Filipus bertanya begitu, lalu Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Wah, langsung besar tinggi, menjulang sampai ke langit. Karena saudara, bumi saja tumpuan kaki daripada Tuhan. Kalau Tuhan sebesar itu, sedahsyat itu menunjukkan dirinya, bisa hancur semua orang, saudara. Tetapi dia jadi manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia, berbicara dengan manusia, berbahasa manusia, saudara. Karena apa? Yang mau dia selamatkan itu adalah manusia. Kalau kita semua kambing, semua manusia nggak ada, semua kambing yang mau diselamatkan, ya pasti ya jadi kambing lah, saudara. Supaya apa? Bisa berbahasa kambing, kan gitu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Keilahian Tuhan itu memang tidak terbantahkan lagi, bahwa dia adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Janjinya pasti. Nah, saudara, dia juga tidak pernah menunjukkan, mengatakan aku ini Allah, sembahlah aku. Kalau dia berkata begitu, saudara-saudara, dia menyombong-nyombongkan dirinya, berkata aku Allah, sembahlah aku. Wah, saya tidak percaya itu, saudara-saudara. Karena yang berkata begitu saudara, biasanya manusia yang ingin menonjolkan dirinya. Karena itu terbukti, setan juga berkata begitu, sembahlah aku. Waktu Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus diuji oleh iblis, kan, saudara. Jikalau kamu percaya kepadaku, sembahlah aku. Yang berkata itu sembahlah aku itu, setahu saya memang cuma setan, saudara yang terkasih. Tetapi saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, kealahan, keilahian itu Tuhan Yesus tidak terbantahkan lagi jika dia memang Allah yang sesungguhnya. Dari sifat, dari pribadi, dari kuasa, dari semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dia tunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup, Tuhan yang benar. Iman saya kuat. Thomas yang berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Yesus tidak pernah marah. Waktu Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari di dalam kubur, saudara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sanggup memberikan hidup yang baik kepada orang yang percaya kepada dia. Mungkin saat ini, saudara-saudara, di antara kita punya banyak kekhawatiran, punya banyak masalah hidup. Saya mau katakan, sahabatku, sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, maka engkau akan dibebaskan. Mungkin masalah hidupmu tidak habis-habis terus-menerus. Saya mau katakan, Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan masalah hidupmu ketika engkau percaya. Karena memang Yesus itu Tuhan, dengan bukti-bukti, dengan perkataan, dengan apa yang diperkatakan oleh murid. Tuhan juga, saudara-saudara, bahkan Maria juga menyembah dia, saudara-saudara. Maria Magdalena yang menyembah dia, Tuhan Yesus juga tidak pernah menolak. Oke, satu ayat lagi di sini dikatakan, Yohanes 1